Kan gini, jadi, memaafkan itu problemnya susah banget karena satu, untuk memaafkan itu butuh kesadaran. Jadi orang yang bisa memaafkan itu orang yang sadar. Jadi kalau kita nggak bisa maafin, artinya kita lagi nggak sadar itu. Nggak lagi nggak eling lah. Itu berat banget karena kita butuh kesadaran. Nah, terutama gini, kebanyakan orang Teme ya, mikirnya itu kalau memaafkan itu berarti kita mengalah gitu. Atau memaafkan itu kesannya itu kita mentoleransi kesalahan. Jadi harus ada salah dulu dan orang yang bersalah itu minta maaf baru kita memaafkan. Seolah itu orang salah, kita benar gitu ya. Jadi ada kebenaran di dalam diri kita. Nah, itu yang sering orang salah. Nah, karena kita ngerasa bahwa diri benar, otomatis kita ngebangun harapan bahwa kita tidak pernah salah. Nah, di situ berbuah ke apa namanya ya? Ada buah namanya buah merasa berhak gitu. Berhak untuk diperlakukan lebih dari ini. Jadi sebenarnya disakitinya nggak seberapa, ya memang pantas juga disakiti, katakanlah. Tapi kita ngerasa kita berhak diperlakukan lebih dari ini. Kadang kita ngerasa yang benar. Maka kita ngerasa berhak lebih dan lebih dari orang yang bersalah, maka kita agak susah memaafkan. Padahal kalau mau disadari, memaafkan tuh bukan soal itu, soal benar atau salah. Itu tadi, butuh kesadaran tadi. Jadi orang yang memaafkan itu justru orang yang sadar. Orang yang eling lah ya, orang yang lebih tahu sama dirinya. Orang yang sulit memaafkan justru orang-orang yang nggak kenal sama dirinya. Orang-orang yang jauh sama dirinya dan menjadikan sesuatu atau semua yang ada di luarnya itu sebagai posisi yang bersalah gitu. Nah, itu yang di psikologi dibahas banget itu soal forgiveness, apology gitu. Berat memang. Gitu kan berat. Pastikan memaafkan tuh selalu ada objek kan, harus ada orang lainnya. Jadi memaafkan dia, memaafkan masa lalu, ada objeknya. Padahal nggak usah ada objek. Memaafkan itu urusannya memang melepaskan. Dan orang nggak mau melepaskan. Kenapa? Karena ngerasa berhak. Gitu. Orang yang berhak tuh ngerasa memiliki. Nah, rasa kepemilikan ini tuh, udahlah. Pokoknya sekalinya kita punya rasa kepemilikan atas apapun, atas siapapun, gawat aja udah. Wah, udah gawat itu. Makanya memang melepaskan itu penting. Kalau mau diibaratin, ya agak kasarnya sih ya ibarat mules aja. Iya kan, kebayang muleknya itu bukan cuma muleknya, sekalinya keluar kan busuknya itu kan nggak nahan tuh. Bahaya. Apa ya? Malah nyakitin diri kan. Justru kalau kita melepaskan, mengikhlaskan, jadi nganggap itu sudah tuntas, justru itu malah sehat buat kita. Tuntas gitu. Dan itu yang sebenarnya banyak orang yang nggak sadar sih soal itu. Jadi satu PR berat, jadi gini, satu PR utama. Ada penelitiannya gini, Teme. Saya pernah neliti bareng sama beberapa peneliti dari Inggris waktu masih S2 waktuku dulu. Penelitiannya gini, jadi ternyata ada hubungannya antara lama merebah ke tidur dengan keikhlasan dan memaafkan. Jadi kalau ini teman-teman yang lagi nyimak ya, atau TIM juga misalkan, kan sebelum tidur tuh pasti merebah tuh. Gogoleran lah istilahnya, kalau istilah Sunda itu kan gogoleran dulu. Nah, lama dari merebah ke tidur itu menunjukkan level keikhlasan seseorang. Jadi kalau dari merebah ke tidurnya lama, misalkan 5 menit, di atas 10 menit lah ya, artinya ada sesuatu yang masih belum dimaafkan di hari itu. Ada yang belum diikhlaskan di hari itu. Nah, kalau tidurnya cepat ya, alias orang-orang yang pelor gitu ya, nempel langsung molor. Itu berarti orangnya ikhlas banget. Dia pasti mudah banget memaafkan. Ya, memang nothing tulus lah. Kan itu iya, itu kan penting untuk kesehatan. Nah, itu ternyata risetnya gitu. Semakin kita merebah, maka istilah temuan kita tuh ada yang namanya moment of truth. Momen kebenaran. Momen dimana kita pikir bahwa ada yang salah dalam diri kita. Nah, orang-orang yang overthinking ya, kebanyakan mikir, orang-orang yang galau, yang semua dirasa kan gitu. Jadi kalau overthinking semua dipikirin, kalau galau tuh semua dirasa, itu pasti susah tidurnya. Mau digimana-gimana juga susah. Mau ngadep kanan, ngadep kiri, ngadep ke atas, ngadep ke bawah, kayak kelelawar, tetap aja nggak dapet posisi buat bisa tidur gitu. Nah, itu kan karena tadi tipsnya adalah memaafkan. Jadi apa yang kira-kira aku masih pikirkan hari ini aku maafkan. Nah, memaafkan itu bukan maafkan orang lain, tapi harusnya itu maafkan diri sendiri. Jadi
Aku tidak mampu mengontrol itu, ini di luar kuasaku, maka duhai aku memaafkan diriku. Maka izinkan aku mengikhlaskan hari ini gitu. Harusnya tuh bisa ngobrol sama diri sendiri. Tapi kan kalau orang sekarang tuh suka gengsi, Daimeh nggak mau ngobrol sama diri sendiri. Dianggapnya kan gila kalau ngomong sama diri sendiri itu. Awal-awal berdirinya awal-awal berdirinya ilmu psikologi itu, teknik yang pertama yang paling ampuh itu namanya introspeksi. Introspekta. Speksi itu melihat. Ya, makanya ada spektakuler. Yang dilihatnya tuh luar biasa, itu namanya spektakuler. Introspekta itu berarti kita melihat ke dalam. Nah, cara melihat ke dalam adalah dengan ngobrol sama diri sendiri gitu. Nah, itu tuh jadi metode yang paling awal ilmu psikologi ada tuh metode paling awal itu introspeksi. Memang kita ngobrol sama diri sendiri. Cuman entah siapa yang mulai ya, kalau di Indonesia tuh kayak ngomong sama diri sendiri tuh kayak kayak NGA gitu ya, nu gelo anyar gitu ya. Padahal bisa jadi udah lama gelonya gitu. Cuman karena nggak ketahuan aja gitu. Nah, ini kan penting. Atau kadang-kadang kan kita kalau lagi ujian, menurutnya dulu waktu ujian lagi SMA kan suka kadang-kadang ngomong sama diri sendiri kan lagi, ih apa ya jawabannya, kan itu ngomong sama siapa, kan itu kan kalau itu kegilaan berarti kan gila kita dari dulu gitu kan. Enggak, ngobrol sama diri sendiri itu justru refleksi bahwa kita tuh punya ekspektasi yang besar, punya harapan yang besar sama siapa, sama diri sendiri. Nah, kebanyakan ketidakdamaian diri itu karena kita punya ekspektasi besar sama diri dan nggak pernah diselesaikan. Nggak pernah diajak ngobrol diri itu. Jadi tiba-tiba marah sama orang lain gara-gara marah sama diri sendiri. Kesel sesuatu tidak berjalan dengan baik sama diri sendiri gitu. Nggak apa-apa ngobrol sama diri itu penting.